Hasanu yarji'u ma lam yarka'u wa muqama fi khamisatin sahwan thumma takara fa innahu yajlisu 'inda Syafi'i fa in lam yakun qad tashahada fil rabi'ati tashahada fil khamisati wa sajada lis-sahwi wa in kana qad tashahada fiha fal madhhabu annahu yasjudu lis-sahwi. Wa qala al-Hasan, berpendapat Imam Hasan al-Bisri, maka Imam Hasan al-Bisri murid sahabat. Wa qala al-Hasan, berpendapat Imam Hasan al-Bisri, yarji'u, kembali dia yang kemarin lupa melaksanakan tahiyat awal, malam yarka'u, selagi dia belum ruku, malam yarka'u, selagi dia belum ruku, wa qoma, dan jika dia telah berdiri fi khamisatin, di rakaat kelima, sahwan karena lupa, Sumadakal, kemudian dia ingat, lainahu, maka sesungguhnya dia koma, ya jelisu, itu dia duduk kembali, tambah dia jelisu, dia duduk kembali, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Fa in lam yakun, maka jika tidak, kata syahada, sungguh dia baca tasahud, baca tahiyat, fil rabi'ati, di rakaat keempat, tasyahada, maka dia baca tasyahud, fil khamisati, di tahiyat kelima, di rakaat kelima. Masanya dan sujud dia lisahwi karena lupa. Wa in kana qad tasyahada fiha fal mazhabu annahu yasjudu lisahwi. Wa in kana, jika ada qad tasyahada, sungguh dia telah baca tahiyat, fiha, di rakaat kelima, fal mazhabu, maka menurut mazhab, menurut mazhab Syafi'i, annahu, sesungguhnya dia yasjudu, sujud dia disahwi karena lupa, wa yusallimu, dan salam dia. Wa hadza, dan bermula ini pendapat qaul Malikin, menurut Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, dan berpendapat Imam Abu Hanifah, indakal, jika dia telah ingat, qabla an yasjuda, sebelum dia sujud, fil khamisati, di rakaat kelima, raja'a, maka kembali dia ilal julusi, untuk duduk. Baik, kalau maka jika dia telah ingat, ba'dama sajada fiha sajadatan, ba'dama, sesudah waktu, sajada, hanya sujud dia, fiha, di rakaat kelima, sajadatan, dengan satu sujud, sajadatan, dengan sekali sujud, fa in kana qad qa'ada fil rabi'ati qadra tasyahudi faqad tamat salatuhu. Fa in kana, maka jika ada, qad qa'ada, sungguh dia telah duduk, fil rabi'ati, di tahiyat rakaat keempat, qadra tasyahudi, seukuran baca tahiyat, apa tamat, maka sungguh sempurna, apa sholatnya, ya dia apain tuh ya. Terus ada dia wayudifu, dan menambahkan dia ila hadza, kepada ila hadzi rakaati, kepada ini rakaat kelima, rakaatan ukhra, akan rakaat yang lain, rakaatan ukhra, akan rakaat
yang lain yakunani lahu nafilatan. Yakunani maka ada keduanya lahu bagi orang tersebut nafilatan sholat sunnah. Sholat sunnah. Tiga besok makin lam yakun. Jangan mesti bagi tiga yang saya pelajanya. Takut nggak memahami. Di awal pembahasan kemarin tentang tahiyat awal orang lupa. Lalu kata mazhab yang pertama disebutkan kemarin Indah Syafi'i itu di saat dia belum batasannya ruku dah duduk turun lagi. Kemudian menurut Imam Malik juga sama. Selanjutnya menurut Imam Ahmad jika dia ingat ba'da man tasoma keadaan dia udah tegak qabla an yaqra'a sebelum baca Fatihah turun aja lagi. Kata beliau mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi pendapat yang paling sahih menurut Imam Syafi'i di saat dia lupa tahiyat awal kalau belum berdiri tegak udah turunlah. Itu kita mazhab Syafi'i itu Pak. Partai Wahid lupa tahiyat awal kagak kerjain bangun asal jangan diri aja tegak turun lagi boleh. Mazhab Syafi'i itu potongannya. Kenapa kalau diri tegak kemarin jangan lupa pembahasannya ini masalah cuma kayak dia ya kayak di awalnya. Di saat dia naik dari tegak maka itu udah rukun. Tahiyat awal bagian dari sunnah. Jadi sunnah nggak bisa ngalahin rukun. Pokoknya kalau Syafi'i itu di mana udah terdiri saja tegak udah itu masuk rakaat ketiga. Beda dengan muridnya Ahmad bin Hanbal. Asal dia belum baca Fatihah turun aja. Tuh, itu kan beda dikit. Asal dia jangan baca Fatihah turun boleh. Walaupun sudah berdiri tegak. Begitu kata beliau. Bedanya masing-masing. Kalau selimut kita ambil patokan awal mazhab Syafi'i bahwasanya jangan dia berdiri tegak. Sebab kalau berdiri tegak maka dia sudah masuk rukun selanjutnya dan dia dilarang untuk turun. Kenapa? Karena rukun tidak bisa dikalahkan oleh sunnah. Itu bahasa yang sebenarnya gitu. Nah sekarang kita bahasain sekarang menurut Imam Hasan al-Bisri pakai alif lam Hasan al-Bisri bukan Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan. Jadi kalau di sini kalau kalimatnya pakai qala Hasanu di mazhab ini berarti itu Imam Hasan al-Bisri Basra tinggalnya di Irak, murid sahabat. Tuh, itu generasi awal disebut dengan tabi'in. Beliau itu jenderalnya, walinya tabi'in, artinya murid sahabat. Sahabat sudah meninggal, maka naik namanya tabi'in. Siapa rajanya? Imam Hasanul Bisri. Tuh. Di zaman beliau juga sama, ada waliullah dari kalangan wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Selanjutnya kata Imam Hasan Bisri ini lebih aneh belum ini? Kata Imam Hasan Bisri, di mana orang lupa tahiyat awal, wa qala Hasan yarji'u kembali aja duduk dia. Malam yang kau selagi dia belum ruku. Lebih aneh ya. Kalau kata kita lebih aneh dibanding Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mah jangan baca Fatihah terus turun. Asal patokannya jangan baca Fatihah. Kalau ini mau udah baca Fatihah, syaratnya jangan ruku aja, turun lagi boleh. Tuh. Padahal kalau di mazhab Syafi'i diri sama Fatihah itu satu ruku beda-beda. Berdiri betul rukun, Fatihah beda lagi rukun selanjutnya. Udah dua rukun, tapi di mazhab Imam Hasan Bisri boleh asal jangan dia katanya belum ruku, selagi belum ruku. Kenapa? Sebab kalau ruku dia nggak boleh turun lagi, dia masuk turunnya harus masuk sujud. Man kalau ngerjain begini, coba praktekin dulu udah. Setelah itu sholat maghrib, Allah sesuai lagi, wa akbar, nggak tahiyat awal. Terus yang bersama Fatihah dia sendiri. Amin. Asal jangan ruku turun lagi. Turun tahiyat awal. Nah boleh praktekin itu boleh kalau mau ya. Ustadznya imamnya Ustadz Uleng ya. Pasti Ustadz rame ya. Jalan-jalan siapa lu? Fatihah kelar boleh ruku, malah tahiyat. Boleh tuh mazhab Imam Hasan Bisri. Man nggak usah pakai udah, karena mazhab Imam Hasan Bisri itu sudah tergabung di dalam mazhab yang 4. Karena Imam Syafi'i
mendapatkan ilmu dari jalur beliau juga. Tuan Imam Hasan Bisri dibandingkan Syafi'i. Imam Hasan Bisri murid sahabat, Imam Syafi'i cucu murid sahabat. Itu Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik mengambil tabarukan ilmu ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah murid daripada sahabat. Terus baru jadi Imam Syafi'i cucu murid sahabat. Jauh. Gitu. Lahirnya 150 Hijriah, wafatnya 205 Hijriah, cuma berapa usia? 55 muda. Tapi karangannya mendunia 55. Nah itu sekarang usia. Kan usia 40. 5 lebih. Udah ngarang apa aja? Sisa. Udah ngarang cerita banyak. Masa dia berapa? Udah usia berapa? 52. Tuh, 52. Iya. Bukan makanya. Beliau paling wafat karangannya Masya Allah. Apalagi kitab yang paling hebat Al-Um tuh. Kalau masuk dalam jalur udah jadi kayak besar. Kalau Al-Um udah bisa nyandingin dah. Apa aja kitab Al-Um udah kejauhan semua dah. Kalau Imam Malik kan Al-Muwatta yang paling besar-besarnya Al-Muwatta. Al-Um, Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad Musnad Hambali namanya, mesti tahu tuh nama-nama kitabnya paling gede semua tuh ya. Aduh, Masya Allah, Muwatta udah ada yang Muwatta. Anehnya Imam Syafi'i Al-Muwatta lebih dari 5.000-7.000 hadis apa dalam seminggu? Tuh gitu, capek. Maka kata Imam Malik kalau belajar nama siapa? Syafi'i. Mana kitabnya? Udah di sini. Di sini ya. Seminggu apa? 7.000 hadis lebih. Tuh, Masya Allah. Keras kita, nggak bisa sekarang sebenarnya begitu ya. Kita mah apanya ya, lupa lagi. Makanya wajar. Apa kata gurunya? Ya kalau nggak apa-apa ya udah katanya, nggak usah lagi. Ngajarnya aja, ngajar. Padahal dari beliau berangkat dari Baghdad menuju Madinah, kan Madinah, Imam Malik itu berapa ribu kilometer? Udah apa di saat perjalanan apa Al-Muwatta? Waduh. Kita mah hadis Tolabul Ilmi aja lupa mulu ya. Tolabul Ilmi, Haridotul. Itu kan doang ya. Berarti salah. Al-Qulil Muslimin. Ada yang membaca Al-Qulil Muslimin disalahin. Salah tuh. Muslimatin ya. Baru ngaji dia baru kemarin ya. Padahal Muslimatin tambahan dari ulama. Kalau Nabi cukup Al-Qulil Muslimin. Sama seperti kalau hadis mah. Kalau Muslimatin tambahan ulama. Masya Allah, segitu hebat ulama. 55 bisa ngarang kitab, jutaan kitab. Apalagi Imam Ghazali, nggak nikah dia, sama usianya 55, wafatnya 53. Nggak sempat nikah belum ya, tapi karangan kitabnya 1000 lebih. Subhanallah, paling masyhur Ihya Ulumuddin. Paling tipis kitab akhlaknya namanya Ayyuhal Walad. Paling tipis tuh, alhamdulillah udah pada hatam sebagian zamannya. Jadi Ayyuhal Walad bilang di mana mau nikah tapi karena dunia jangan kawin. Nggak jadi kawin kata Allah. Dia mau nikah nih lihat cakepnya berarti jangan kawin haram. Lihat cakepnya atau lihat karena hartanya jangan kawin. Mendingan kalian bujang katanya. Tapi ibadah. Tapi kalau di awal lihat karena sunnah Rasul, terus takut menjaga fitnah jangan sampai terjadi zina, sunnah. Kalau terjadi zina maka tobat dan nikah punya wajib. Begitu. Ayo Allah tuh Masya Allah. Kalau kita nyari bini paling cakep ya dunia. Terus cari bapak yang banyaknya banyak kan ya dunia. Terus apa lagi kan? Minimal ada jabatan dah ya. Apa jadi apa dia sekretaris segala macam ya dunia. Terakhir jabatan PLT misalkan nikah nyari yang jelek. Mau nggak? Yang jelek. Jadi nyari mantu ya. Yang nggak ada apa beda. Sama yang cantik tuh dunia. Ada yang kalau jangan nikah kalau belum kayak gitu. Nah, dari Imam Ghazali itu Imam Syafi'i Masya Allah usianya muda, karangan kitabnya mendunia Masya Allah. Karena dalam sebuah hadis ada dalam kelebihan Tolibin, mudah-mudahan nggak salah nih. Inna Quraisyan yamna'u tibaqal ardi ilman. Itu hadis Ibrahim sedikit. Sesungguhnya satu orang dari Quraisy, karena Imam Syafi'i
bapaknya nyambung yang kakek ketujuh dengan Rasulullah SAW. Inna Quraisyan, sesungguhnya ada satu orang alim dari bangsa Quraisy yang naut tiba ardi, itu memenuhi ke gang-gang setiap dunia, ke setiap penjuru di dunia. Apa? Ilmunya. Gitu. Siapa itu ternyata? Kata Imam Malik, ini hadis buat murid saya namanya Muhammad Idris. Namanya Idris. Asy-Syafi'i nama kakeknya Syafi'i. Tuh, makanya mazhab Syafi'i paling banyak di dunia ini. Kurang lebih kalau negeri Islam ada 30 sampai 40 negara, maka Imam Syafi'i itu separuhnya, lebih dari 25 negara mazhab Syafi'i. Terutama banyak di Indonesia. Hadisnya begitu tuh. Satu hadis. Tapi sebaliknya ada hadis lagi yang menentukan bahwasanya faqih. Artinya apa? Kalau bahasa Arabnya artinya ada orang yang sangat alim di Madinah. Kata Nabi, siapa orang yang kata Syafi'i? Dia guru saya, namanya Malik. Namanya Malik bin Anas ya mah. Malik bin Anas. Kalau sahabat Malik, Anas bin Malik, beliau Malik bin Anas. Segitu, jadi empat-empatnya terhadap mazhab yang empat sudah dikeluarkan hadisnya oleh Rasulullah SAW. Dan sepakat lah tuh tentang kehebatan empat mazhab, jangan makin disamakan aja dah, pokoknya gak usah pakai ribut-ribut. Wah, nggak usah jadi kotak-kotakin agama. Bukan, kita aja bego, kita doon, nggak ngaji jadi susah. Yang nggak kunut ribut, yang nggak tahiyat awal ribut, padahal tahiyat awal lupa naik aja udah. Kesimpulan mazhab Syafi'i mah. Terus sujud sahwi ya sujud. Dan kalau bisa paham selanjutnya, walau koma, jadi kata Imam Muhammad Hasan Bisri, jadi udah diri yang penting jangan baca Fatihah dan dia jangan belum rukuk, maka kategori boleh turun lagi. Walau koma, dan jika dia telah bangun fi khomisatin di rakaat kelima, berarti apa coba nih? Permasalahannya nih, enggak baca atau lupa tahiyat akhir. Alasannya sahwan karena lupa. Kan kalau rakaat paling banyak kan 4 kan. Coba ada sholat yang 5. Yang 5 sholat apa? Ada? Walaupun ada sholat apa 5? Witir. Cuma bukan wajib sunnah. Witir 5 kan boleh. 2, 1 boleh witir. Ada nggak sholat yang jumlahnya 50 kakek? Ada? Sholat apa? Sholat apa? Ibu yang betul. Sholat apa? Ada nggak lain? Sholat 50 rakaat? Kodok. Kodok mau tetap aja jumlahnya 4, 2, 3, nggak ada langsung 50. Ada apa sholat namanya 50 rakaat? Nafal mutlak. Kalau terawih paling banyak Imam Malik. Paling banyak sudah, ada lagi yang lebih punya. Imam Malik terawihnya berapa teh? 36. Witir 3, 39. Imam Malik itu kalau itu 20, sama 3. Susah banget udah akhir, mungkin udah tinggal 2 minggu akhir lah. Udah nggak ada yang musola ya. Adanya kalau di pasar, tongkrongan, mau musola alasan kita banyak maling. Ya Allah, Imam Malik lah terawih 36. Kenapa? Sebab membayar pahala yang di Mekah terawih 20, tapi pahalanya besar. Kata Imam Malik, kita tambahin 16 lagi. Biar apa? Biar sama pahalanya, sama kayak di Mekah. Karena pahala di Mekah dan Madinah beda. Di Mekah 2 rakaat dibayar 100.000, di Madinah 75.000. Terus kalau di Aqsa 50.000, 2 dari itu udah 22. Tuh begitu. Imam Malik tuh makanya ngaku mazhab Malik terawih 20, bego. Gitu. Kalau mau 20 juga akuin mazhabnya mazhab yang lain dari mazhab Malik. Kalau Malik itu kan 20 standarnya tambahin lagi. Jadi begitu Pak. Silakan kalau yang pakai silakan itu pakai cuma catatan tadi jangan pakai ribut. 3 dan 36 sama yang 12 apa menurut? Yang 11 ya? Yang 11 sama 20 ribut pada ributin terawih. Yang akhirnya kata yang semuanya begini, mendingan gua nggak terawih bisa. Gua nggak ribut gua. Nanti gua ribut berapa ya begitu. Nah, jadi masalah ini dia lupa akhir-akhir nih. Walau koma jika ada orang udah bangun di
Fil khamisati di rakaat kelima sahwan karena lupa, summa zakaro boleh diingat. Loh, ini kan rakaat kelima nih. Lagi anehnya kalau kejadian lagi imam nih, kira-kira orang pada bego semua ya menabi. Kalau mungkin lupa kali saya usulnya kalimatnya. Fa'inahu yajlisu inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau udah naik 5 nih, Allah, orang ada yang bisa atau juga. Udah biar kata diri turun lagi kerasulnya. Karena sholat yang wajib bilangan rakaatnya paling banyak hanya 4, bukan 5. Turun lagi. Jangan pakai nungguin dia, nggak usah turun lagi. Udah diri, udah usah turun lagi karena dia tadi hitungannya kalau dia tetap ngelakuin baca Fatihah kemudian ruku maka sholatnya ingat sholatnya. Kalau dia tidak tahu status hukumnya maka jatuhnya sholatnya batal. Karena johor tidak ada yang 5, isya tidak ada yang 5. Tapi kalau dia tahu status hukumnya silakan dijadiin nafal mutlak. Bisa. Oh, contohnya Allahu Akbar naik. Kayaknya 5 ini. Terus dia nggak tahu. Terus ini baca sama dia. Buru-buru niatin. Saya niat sholat sunnah. Boleh. Jadi boleh sah. Supaya jangan batal. Dan kalau udah hafal mutlak, nggak usah dikategorikan nanti dia sujud sahwi. Karena hafal mutlak tadi kan paling minimal 1. Asal waktunya nanti nih kalau johor nggak boleh di awal matahari di kepala kita alias istiwa. Kalau habis asar nggak boleh. Kalau sebelum sesudah menjelang maghrib ke isya yang sedang hitamnya jangan. Tapi kalau gua ada isya sampai menjelang nanti mau subuh boleh. Itu namanya apa mutlak silakan. Jadi niatin sholat sunnah tahiyat dah bisa. Atau dia niatin sholat witir karena witir jumlahnya kan ganjil. Coba kalau witir akuannya sholat wajib dulu kerjain baru sholat nyata bisa nih ya jadinya gitu ya. Silakan dah. Nanti pada puyeng-puyeng banget ini. Praktek sholat segini doang ya Allah. Belum perkara yang lain ya. Subhanallah. Makanya disuruh banyak kumpul zakarah gini biar nggak puyeng. Karena saya bilang gampang sholat ya kalau ditegasin sama Allah innaha lakabiratun illa si berat sholat tuh jangan dianggap gampang, jangan dianggap ringan, sangat susah. Jadi di saat orang tersebut anggap kita tadi isya nih bangun di rakaat kelima sahwan rupa summa zakarah ingat ini kelima turun dah langsung turun. Fa'innahu yajlisu inda Syafi'i. Amin. Fa'in lam yakun qad syahada maka jika dia belum baca tahiyat fi rabi'ati di rakaat keempat berarti kalau tadi kan dia bangunnya Allah kan belum tahiyat bisa nih. Belum tahiyat bisa. Nah, modelnya kalau dia belum baca tahiyat di rakaat keempat fil khamisati maka tata syahada dia baca tahiyatnya di rakaat kelima. Jadi soal udah naik di atas tuh, udah kayak 5, udah diri, turun aja. Tahiyat baca di rakaat kelima. Tapi bagiannya karena dia lupa, wah saja dari sahwi tetap dia kena sujud sah. Ini beda nih. Kalau dijadiin lafal mutlak, kalau dijadiin misalkan sholat witir malam nih, witir mah nggak ada yang sholat, nggak ada yang pagi, nggak ada yang juga siang, kecuali kodo witir, boleh kodo witir. Kang Sanadi boleh nggak? Kodo witir. Boleh kalau yang udah biasa. Ini witir kayak pas anda, usaha anda ya, usaha sama nih. Ini kok kalau witir nggak pernah tinggal ya bang. Dia mau witir sama dia udah paling hebat ya. Nggak pernah tinggalan. Maka di saat malam itu lagi capek. Pulang dari dakwah kemana-mana dari Jerman, kalau kita Selanda atau dari Mekah, seseorang kecapean, witir gak dikerjain, kodoin boleh di pagi hari, boleh. Kenapa? Karena dia sudah dalam, sudah biasa. Witir di pagi hari jangan, tapi saat kodoinnya boleh. Tapi kalau witir dikerjakan jarang-jarang, terus kejadian dia bangun pada supaya jangan sampai batal, maka silakan niat tadi diganti sholat witir atau diganti nafal mutlak boleh. Nggak usah tahiyat, nggak usah sujud sahwi tadi, tinggal salam aja. Bil alamina innaka hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diganti ke niat sunnah kagak sujud sah. Tapi kalau dia mempertahankan wajib maka karena dia lupa sujud sah. Kalau kita kerasa seringan ngerjain witir apa ada ya?
Bisa diulang kali. Seringan witir apa deh? Jarang ya? Atau sama kayak saya, dan sama saya mah kalau rajinnya puasa doang ya. Jujur banget ya. Kecuali Ustaz Agus kali ya. Ustaz Agus Salim sama Ustaz Agus Semangat rajin dia banyak witir. Bisa jadi. Anak mah terus terang. Ustaz Ridwan kali ya. Kalau biasa kalau yang jadi DKM rajin tuh witir ya misalnya. Biasanya ya. DKM misalnya DKM masjid kalau witir paling-paling deh ya. Paling-paling males sih. Kalau dia rajin, dia istiqomah, boleh padahal. Sama kalau tahajud, kita malam saking capeknya dan dia istiqomah, boleh kodonya katanya kode pagi atau siang boleh. Padahal tahajud mah di waktu malam boleh. Atau boleh balik, duha kita nggak pernah lewat duha kita mah beda kalau kayak itu suka duha 3, 4 kalau pernah. Emang kelilingnya dia ya, dia malu sama apa yang kita ya. Kau mau oleh ya berapa terus berangkat jam 7 ya, cuma duhanya ya. Jangan 2, 3 dah, nggak istiqomah, jangan. Nanti istiqomah, pagi nggak ngerjain, siang masih belum bisa, ada waktu malam, kalau duha malam boleh. Begitu ada keterangan di kitab ulamanya ya. Karena cuma ngejelasin doang. So ada yang nanya kemarin, katanya nggak ada kodok, ya kalau nggak ada kodok ya udah, berarti situ mati, jangan pakai ada kalimat doain orang tua. Kalau ente yang bacain doa, nggak ditambahin yang namanya pahala berupa doa dari anak, maka dijamin orang tua kalau seandainya kejadian di masa hidup maksiat mulu, neraka. Tapi kalau ada kodok, kemarin itu bahasanya di rumah orang tua kita rumah pasang, itu bahasanya. Silakan. Tapi kalau tidak ada, kesian orang tua kita. Begitu. Masa lain nggak ada, kita nggak ada. Begitu. Paham ya? Jadi kalau pengen nggak ada sujud sahwi, jadi niatin ganti niat sebelum dia melaksanakan tahiyat akhir nih, ngomong saya sholat sunat atau boleh tambahan Indonesia. Saya ubah niat jadi sholat sunat, boleh ngomong apa baik. Jangan diomongin sekolah, jangan ngomong. Saya berubah niat jadi sunnah, batal itu langsung. Dia ngomong dia saya niat sunnah. Jadi dan mereka tidak akan bermasalah. Allah tahu berubah niat itu. Amin. Selanjutnya, wa in kana qad tasyahada fiha, dan jika dia sungguh telah baca tahiyat fiha di rakaat keempat. Lalu fal mazhabu annahu yasjudu lisahwi wa yusallimu. Entah kerjaan dia yang udah baca tahiyat akhir rakaat keempat, tapi datang apa yang dibangun lagi? Aneh nih kisah ini. Tapi kejadian saya kemarin udah baca tahiyat, anggaplah sampai tahiyat batasnya kan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi gara-gara ini kan ini. Gara-gara dia baca cuma wajib doang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ingatan dia mau 2 rakaat, bangun. Mereka atas lagi. Yang tasbih kagak ada yang nanti. Dia juga belum ingat, tahu ingat lah. Padahal tahiyat akhir ya. Kita gue bangun lagi, jangan ngomong lihat doang. Kita gue bangun lagi nih. Yang nanti kagak ada, dia pun lupa. Nanti bagiannya kalau rakaat keempat dia sudah baca tahiyat, maka para mazhabu annahu yasjudu sahwi wa yusallimu. Dia nggak baca tahiyat lagi, langsung sujud sahwi terus salam. Nih contohnya saudara. Udah tahiyat, rakaat keempat nih. Cuma dia bacanya wajib doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam terjis ya baca tahiyat awal kan? Nggak terlupa. Bangun di Allah. Di belakang bayangan di. Akbar berdiri. Gimana nih? Udah turun langsung. Allah. Ini berjamaah nih. Kalau berjamaah tetap sunahnya mesti takbir lagi. Allah. Jamaah biar tahu. Jangan kita turun pelan-pelan. Jamaah nungguin turun dia. Tetap sunahnya. Takbir lagi ya Allahu Akbar. Langsung kemana praktek tadi? Sujud sahwi langsung. Sujud sahwi langsung dari atas tuh pas urutan langsung hati ngomong saya sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, gitu bisa paham. Kalau dia udah baca tahiyat sampai yang wajib, kalau udah terlupa naik rakaat kelima, nggak usah dia tahiyat lagi, tinggal sujud sahwi langsung saat itu jawab. Kayaknya di kita masya Allah nggak ada ya, nggak praktek, nggak ada yang begini. Kenapa? Maaf ini pada galak kita. Udah tahiyat bangun lagi, bukan tasbih lagi. Wah, ini takbirin dia, udah pakai keder dia. Malah ada yang malah, pakai diri lo, udah 5.
Dan kalau terawih kalau orang nggak paham kan nunjukinnya bukan tasbih, bukan takbir, dimunjuk ayat, nunjukin ayat ya. Ada yang lupa, wala nama tuman, lakum, bagus kan bego, bego. Udah kejadian sama ya, kita udah turun, ada bacaannya sebenarnya saat itu bukan, saya udah kejadian saya membaca saat itu yang datang manusia kan lagi sifat manusia itu ada yang kata manusia, artinya orang, manusia ada sifat lupa. Manusia itu bahasa Arab dua kalimat yang artinya orang, manusia yang diberi sifat lupa. Jadi nggak usah dipermasalahkan karena manusia masih pada lupa. Anak membaca saat itu baca lila, padahal sebelum lila apa? Alam taro, lupaan baca lila, menunjukin alam taro. Bodoh amat tuh jalan terus ya. Udah gitu kita tanya ke siapa tadi yang menunjukin alam taro, batal. Begitu kita tanya, berani, batal. Di mana tasbih, tambih, nyebutin ayat? Enggak ada. Dia mesti nyajikin dulu ya. Baru sebetulnya dia disebut kembali kata sebagai orang yang memberi peringatan kepada si imam. Nunjukin alam tahu. Wah, begitu jadi orang saya masa siapa tadi ngomong alam tahu? Bagus nggak jawab dia, takut orangnya. Saya kalau yang bilang tadi alam tahu, nunjukin sebagai tanda ulangi terawihnya seperti itu ya. Mesti tegas olehnya, nunjukin lakum dihukum. Ya asal nanti nyebutin ayatnya, sejarah karena ayat itu bagiannya sunnah. Gitu. Paham ya berarti ya? Pernah? Pernah ditunjukin ayat? Tahu lah. Lupa kali ya. Gitu. Jangan memakai masalah perkara sunnah ayat, jangan dilebihkan. Kalau sebabnya nggak dibaca dibesar, jangan buat afdol. Masalahnya karena tadi nunjukin ayat yang batalnya bahaya. Cukup dengan tasbih. Itu pun ingat bagian ayat kalau sudah ditanbih. Yang ditanbih itu perkara yang pertama sunnah ayat abad, artinya ayat awal. Kemudian apa? Kunut. Dan yang lebih abdul lagi, yang bagus lagi, tapi itu wajib tapi itu bagiannya yang rukun. Ayat itu nggak usah. Ayat itu kan sunnah. Ayat itu di luar daripada abad. Abad itu kan kalau bahasa kasar secara wajib kemarin. Di mana tinggalin kan sujud sawi. Kalau ayat itu sujud sawi. Udah cukup dia membaca misalkan lupa nih. Yang sering lupa di sabis ya. Kita sering lupa ya. Yang mana baca yang sekarang? Yang kita pokoknya lupa kan. Sabis lupa nih misalnya dia lagi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Misalkan tuh sabis itu ya kata. Wailas sama lupa udah turun yang macam menunjukin belakang air ini ikutin wailas sama. Kau usah turun aja Allah. Itu baru namanya orang alim. Karena ayat mak itu menjadi sunnah. Kalau Al-Quran atau baca Fatihah itu menjadi rukun. Satu ayat juga sah. Tadi Tuhan yang besok kalau malam minggu, kemudian datang misalkan wali kota, kesini nyasar wali kota, nggak biasa imam wali kota, deket. Baru misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lupa dia. Kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai parah turun. Lu jangan makin dilanjutin. Lupa ayat kedua Pak. Habis ngapain kan enggak usah betul. Pas ya, dia kalau lupa mandi gitu. Inna lillahi sama ayat juga dua-duanya. Allah Akbar belum menjadi. Dan subhanallah ini perkara kejadian, makanya ulama tentu di kitab lanjutnya. Wahada kaulu Ahmad, kaulu Maliki. Ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik akur di mana tahiyat akhir di rakaat keempat dia baca, udah nanti pas turun dia ingat turun jangan pakai tahiyat lagi langsung sujud sahwi dan baca salam. Lanjut. Waqala Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah zakar jika dia telah ingat qabla an yasjuda sebelum sujud fil khamisati rakaat kelima raja'a ilal julusi. Nah ini agak kalau bahasa kita lebih dahsyat tanya lagi. Dia lupanya di rakaat terakhir masih bangun, anggap keempat nih. Bangun kelima, Allahu Akbar. Terus ingat ya ilahannya sudah, qoblanya sudah, yang misalnya sebelum sujud rakaat kelima nih. Berarti kalau udah qoblanya sudah kan udah ruku, udah baca Fatihah, belum ada ingat di belakang. Pada rakaat kelima langsung ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allahu liman hamidah dari takbir di belakang Pak Idrus. Subhanallah.
Ini 5 ini ya. Udah jangan pakai sujud, turun ke bawah langsung. Raja'a ilal julusi, dia langsung duduk. Kenapa sebabnya? Dia itu kan ngerjain rakaat kelima. Walaupun tadi udah ruku, jangan sujud. Rakaatnya itu udah lebih, langsung turun. Allah Akbar. Nabi begitu pertanyaan. Terus pertanyaannya kalau seandainya dia menjadi sujud bagaimana? Udah kalau sujud mah jangan dia turun ke tahiyat lagi. Kerjain sujud dulu, 1, bangun, sujud, bangun, tahiyat kelima. Ntar mau jawabannya. Kalau sujud bahaya, jangan dibatalin dengan tahiyat sujud, jangan. Sujud kedua dulu, baru nanti tahiyat. Jawaban selanjutnya. Raja'a ila julusi fa in zakara ba'da ma sajada fiha sajdatan. Jika dia ingatnya sudah sekali sujud nih di rakaat kelima, sajdatan majelis masalah. Ba'da ma sudah waktu sajadah yang dia sujud di rakaat kelima sajdatan dengan 1 kali sujud, maka qafain kana qad ada. Kalau dia sudah duduk firrobiati qadra tasyahudi maka tamat sholatuhu, sah sholatnya. Ini nyampein atau gak ribet nih. Wayudi ku ila hadir rakaati rakaatan ukhra, dan dia tambahin lagi kepada rakaat keempat menjadi rakaat selanjutnya. Yakuna nilahu nafilatan, sholatnya dari sholat sunnah. Nih, sampai ini. Duduk nih, duduk. Ayat akhir. Allahu Akbar. Harusnya apa nih? Baca tahiyat. Harusnya Allahu Akbar. Mikir dia. Bangun diri ya. Bangun diri. Bangun diri. Masih mikir nih. Di pikiran si makmum lagi baca apa? Tahiyat ah? Padahal lagi keder. Bangun dah ya. Man jangan nanya. Sengaja. Jangan. Itu yang salah nanya. Kata ini rakaat berapa? Itu salah kata. Ini bingung. Jamaah taunya imam lagi baca. Tahiyat. Imam lagi bingung. Nggak baca sama sekali. Bangun diri. Bangun diri. Nah, masanya dia bingung itu ukuran baca tahiyat awal. Nih, baca cepet dah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak 10 detik? Ada ya? 10 detik. Kadarnya 10 detik. Bangun kagak? Bangun kagak? Diputusin sama dia. Gua bangun dah. Ini soal 3 nih. Bangun. Allahu Akbar. Udah bangun nih. Singkat cerita itu duduk dia. Dis yang pertama di rakaat keempat tadi, kata si makmum dia lagi baca tahiyat, ternyata dia keder. Kedernya dia seukuran baca tahiyat awal 10 detik. Dia bangun ternyata tetap. Nih kelima nih. Nah kata Imam Hanafi, di saat dia udah begitu ternyata dia ingat. Ingatnya ini rakaat kelima. Cuma sayang, dia ingatnya udah masuk kelima. Udah ruku, bangun dari ruku, sudah sujud sekali. Saja datang. Allahu Akbar. Nanti terus kayak sujud. Nah buat yang tadi rakaat keempat sudah seolah sujud tersebut dia duduk tersebut dia sudah ngerjain tahiyat atau ukuran tahiyat, maka buat dia baca tahiyat itu cuma ntar sholat dia sujud lagi nih. Allahu Akbar. Kan baru saja sujudnya. Sujud lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa berarti? 5 rakaat. Tapi ini yang 5 karena dia tadi sudah ngerjain sujud sekali, tambahin dia keladi 2 kali. Dia bukan sholat wajib tapi yakunani. Ada sholat yang tadi dikerjain yang 4 rakaat, johornya tambah 1 kali 5, dua-duanya yang 4 dan 1 rakaat itu bukan sholat wajib tapi nafilatan sholat nanti. Oh tadi kan di awal kita cobain dulu lah, yang tadi di awal. Oh Akbar, lupa nih. Asal syaratnya jangan ruku nih. Kau bilang asal jangan meluruk, turun lagi, turun. Tahiyat akhir, salam. Ingat toh? Ternyata dia mau lebih tadi, sudah ruku, sujud dulu ngerjain sujud sekali. Supaya jangan batal kata Imam Abu Hanifah, tanggung, kerjain lagi sujud yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat akhir, cuman ini bukan sholat wajib, namanya sholat nafal mutlak alias sholat nanti. Jangan sampai dibatalin. Sayang, supaya apa? Supaya dapat pahala yang tetap. Ntar johor diulang lagi. Yang 5 ini sholat sunnah,
Kenapa? Karena dia udah lupa naik ke atas, sudah baca Fatihah lagi, sudah ruku, bahkan sudah ngerjain sekali sujud, supaya jangan batal kerjain sujud lagi. Bangun, tahiyat akhir, salam. Ini kerjaan dia tidak sia-sia, dihitung sholat tapi yang wajibnya belum kerjain, komat lagi seragam. Berarti berjamaah lagi tuh? Berjamaah lagi. Pak RT bilang, enggak, gue mau gak ngaji. Gua kali harus gitu. Apa sejarahnya? Gue perlu tahu sholat 2 kali. Orang bodoh ya. Lu komat dah, silakan ya. Gue mau tanya, gitu orangnya. Yang matang lagi. Ya Allah, di masyarakat kalau begitu saking apa kurang paham. Makanya ini kerjaan nih, maaf nih bukan, jadi ini kerjaan musyawarah para ustaz sebenarnya mesti lembaga namanya UI. MUI fasilitasi, ayo para satid musyawarah tentang ini nih. Entar bagian-bagian terkecil asatid ajaran naik ke muridnya tadi. Biar gak puyeng. Apalagi DKM, DKM saya bilang gak puyeng. DKM lagi tanya, Pak, saya tanya, awal lupa. Saya bangun, terus saya ditambah orang. Saya turun lagi, batal soal saya. Tahu dah, ini gue tahu begitu. Alhamdulillah gue ingat baik. Wah, hati-hati tuh. Mesti dijawab. Saya udah pernah ngaji kitab Jauzan Kubro, bapak udah diri ke atas, jangan turun. Karena itu udah rakaat ketiga. Kata mazhab Syafi'i begitu. Tapi kalau turun juga bapak, pakai silakan. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, asal jangan baca surah Fatihah. Begitu, silakan. Begitu baru bukan kelas ini sebenarnya mah ada yang ngumpulin para guru-gurunya lalu di musyawarahnya kita ajarin ke setiap masing-masing kampung, setiap RT. Jadi kagak rusuh, nggak rame. Begitu contohnya anak pernah di desa Susukan. Oh segitu, makanya yang paling cocok nih kalau dari Pak Agus jadi MUI Ustaz Anda. Amin ya Allah. Tabel. Dia yang ngajarin dia. Cocok nggak harus? Cocok. Mana mesti buru-buru kalau jadi MUI syaratnya mesti nikah dulu. Kurang syarat ya. Karena kita ditanya mana ibu MUI-nya begitu kan? Iya, pasti ditanya. Pak MUI ada, ibu MUI mana begitu ya? Dulu kan ibu MUI lagi fotokopi masa. Nah, paham saudara? Gitu jadi bagiannya sebenarnya itu, mudah-mudahan nanti bisa rasakan yang boleh kayak gini, bisa langsung biar nanti nggak kayak dari masyarakat. Jadi enak jadinya, sekiranya ada masalah tinggal kumpulin para satid, para anggota dewan yang ada yang satid yang ada di desa kita. Ayo bersama. Kiai bahasanya ini nih, langsung bahas masalahnya. Kan enak kalau begitu nih. Di desa saya, di kampung saya RT ini begini, ada kejadian laki kawin sama laki. Nah, itu kan masalah tuh. Kumpul, ambil keterangan semua, pendapat dalam ketok palu. Cuma jangan laki sama laki, jangan langsung main dulu bahasa. Lakinya tanya, laki yang satu apa? Kambing. Lalu itu nih jangan lagi kumpul ya. Laki sama laki, orang sama orang haram. Tapi kalau lakinya satu orang yang satu kambing, gimana? Haram juga, cuma katanya dosanya bagian yang dari sodominya. Sodomi kambing, kalau dia kambing sendiri nih. Nah, kambing sendiri, kambingnya nggak boleh dimakan. Kalau saat dia dipotong nggak boleh. Karena itu bagian yang mesti dijual. Itu kan bahasa tadi. Nah, boleh dipakai tadi. Jangan makan. Siangnya tidak jual. Tuh itu. Ini makanya tanya biar jangan jadi MUI, jangan masuk sembarang bos. Saudara, kubu. Oh itu kambing atau laki. Bukan laki sama laki, bukan. Yang aku lakinya kan kambing. Boleh juga itu masalah. Tapi kejadian itu kalau seandainya ada pengurusan memang enak tuh. Terawih ada yang 3, ada yang 13. 13 apa sih? 11. Terus ada yang 23. Masya Allah. Ketok palu bagian yang 11 biarin jangan ribut. Kita yang 23 jangan ribut, sama-sama begitu. Aneh jadi adabnya. Terus ada masalah lagi, gimana Ustaz? Kejadian di saya. Ini Ustaz juga lapor. Ada perempuan satu sejanda. Terus dia belum masa idahnya belum habis. Tahu-tahu ada yang laki galak menikahi juga. Nah itu masalah. Kumpul lagi para satidnya gitu. Tanya dulu yang galak jandanya apa lakinya? Dua-duanya. Oh berarti bukan orang. Itu kebo mau kambing loh.
Ini kan masalah cerita guru ya. Ya cuman kalau ada wadahnya kan enak ya. Nah kalau begini kita kelas kita juga dapat ya. Yang dapat paling terus. Tadi kan. Terus pesan penasihat. Pesan kali bisa dibuat. Enggak mencakup seluruhnya, tapi urus semuanya enak. Gak usah berkuat-kuat kita kumpul masalahnya tetap kalau jebret ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil. Hingga besok namanya pun pada terogati batola farduhu batal sholat dunia. Dah, ada Ustaz, ya, siap. itu biasa dipraktekin di anak-anak tabligh. Oh gitu. Iya, kok itu zakat. Wah, itu cakep. Namanya halakoh ya. Cuman yang menjadi masalah begini, Ustaz. Ya. Kalau di masjid terus pas sholat, Ya. sama-sama nggak tahunya, imamnya nggak tahu, jamaahnya nggak tahu, Ustaz. Bingung bisa begitu ya. Nah itu. Nah, itu muzakarah bukan masalah sholat kali. Nah itu. Setahu saya Akhirnya kalau sekarang ada muzakarah seperti apa yang dipraktekkan yang melakukan dengan tabligh itu suara. Terus setahu saya zaman tabligh itu muzakarahnya bukan masalah kitab ini. Dia ngebacanya Fadilatul Amal kitabnya.